air yang digunakan dalam berwudu itu adalah air yang suci dan menyucikan. Di dalam konteks ini ada tujuh macam air yang suci dan menyucikan. Yang pertama itu adalah air hujan. Yang kedua air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Nah, ditinjau dari segi hukumnya, air itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, air suci dan menyucikan. Apa itu air suci dan menyucikan? Nah, yaitu air yang mutlak, artinya air yang masih murni, dapat digunakan untuk bersuci dan tidak makruh. Nah, arti dari tidak makruh ini yaitu air mutlak atau air yang sewajarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah air suci dan dapat menyucikan, tetapi makruh digunakan. Apa itu? Yaitu air musyammas. Apa itu air musyammas? Yaitu air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Jadi ketika ada suatu air yang berisi suatu air yang ada di dalam suatu wadah logam yang bukan emas dan terkena langsung dari sinar matahari, maka itu termasuk air musyammas. Nah, yang ketiga yaitu air suci tetapi tidak dapat menyucikan, yaitu seperti air mustakmal, air atau air yang telah dipergunakan bersuci untuk menghilangkan hadas atau najis walaupun tidak berubah warna, bau, atau rasa. Jadi contohnya ketika Anda telah berwudu dan air itu telah digunakan berwudu, maka air itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci karena telah digunakan bersuci sebelumnya, seperti itu. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu air mutanajis, yaitu air yang kena najis atau kemasukan najis. Nah, sedang jumlahnya kurang dari 20, maka air yang semacam ini tidak dapat tidak suci dan tidak dapat menyucikan. Jika lebih dari 20 dan tidak berubah sifatnya, maka sah untuk bersuci. 20 itu sama dengan 217 liter. Jika berbentuk bak, maka besarnya sama dengan panjang 62,4 cm, lebar 62,4 cm, dan dalam atau tingginya 62,4 cm atau melebihinya. Jadi 20 itu sama dengan 217 liter. Nah, itulah tadi air yang digunakan untuk berwudu, dan tentunya suci dan menyucikan, dan macam-macam air yang tidak dapat menyucikan. Seperti itu. Nah, najis itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada najis mughallasah, yaitu najis yang berat. Yang kedua ada najis mukhaffafah atau najis ringan. Dan yang terakhir adalah najis mutawassitah atau najis sedang. Kita bahas pertama najis berat terlebih dahulu. Najis berat itu ialah najis anjing dan babi serta seluruh keturunannya. Nah, najis ringan ialah air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu dari ibunya. Nah, yang terakhir yaitu najis sedang. Najis sedang itu termasuk dalam seperti sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang, atau dalam kata lain seperti kotoran yang keluar dari kubul dan dubur manusia, kecuali air mani. Nah, benda cair yang memabukkan seperti khamar dan susu hewan yang tidak halal diminum, ataupun nanah, darah, bangkai, termasuk juga tulang dan bulunya, kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Nah, itu tadi macam-macam najis. Kalau kita menemui najis itu, bagaimana cara menyucikannya? Nah, cara menyucikannya yang pertama, cara menyucikan najis berat. Sesuatu yang terkena najis mughallasah atau najis berat seperti jilatan atau kotoran anjing dan babi, cara menyucikannya yaitu harus dengan menghilangkan benda najisnya terlebih dahulu, lalu membasuhnya dengan air 7 kali basuhan, dan salah satu basuhannya harus dicampur dengan tanah yang suci. Nah,
Cara menghilangkan najis ringan pula yaitu cara menyucikannya adalah cukup dengan memercikkan air pada tempat najis itu. Contoh, kita terkena najis ringan di tangan, maka kita cukup memercikkannya saja, seperti itu. Lanjut ke najis yang terakhir yaitu najis sedang. Kita dapat menyucikannya dengan cara dibasuh sekali, asal sifat-sifat najisnya yaitu warna, bau, dan rasanya itu hilang. Adapun dibasuh 3 kali basuhan atau siraman itu lebih baik. Jadi ketika kita terkena najis yang sedang, maka kita boleh membasuhnya sekali saja. Tetapi dalam artian warna, bau, dan rasanya itu harus hilang. Tetapi akan lebih afdal lagi ketika kita membasuhnya atau menyiramnya sebanyak 3 kali. Seperti itu. Nah, selanjutnya fardu wudu. Fardu wudu yang pertama yaitu tentunya berniat. Apa niatnya? Niatnya yaitu nawaitul wudu'a rafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Nah, itu niat dari wudu. Yang kedua yaitu membasuh wajah. Nah, membasuh wajah di sini seringkali terdapat kurang tepat lah dalam berwudu, karena ada seseorang yang biasa berwudu langsung membasuh wajah saja, padahal seharusnya yaitu patokannya dari wajah, dari atas ini, dari ujung-ujung rambut seperti ini sampai dengan dagu. Ketika ada jenggot maka akan harus diselai-selai. Nah, seperti itu. Terus dari kiri ke kanan patokannya yaitu paku telinga sebelah kanan sampai dengan paku telinga sebelah kiri. Jadi harus terkena semua. Nah, itu membasuh wajah. Mulai dari atas ke bawah sampai kiri ke kanan. Nah, selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Nah, ini juga sering biasa ada seseorang yang kurang tepat dalam berwudu karena dia hanya sampai sini saja. Padahal seharusnya kan di sini ada kerutan. Nah, maka dari itu kita harus lipat seperti ini agar terkena sampai di sini. Nah, dari sini sampai dengan di sini harus terkena semua. Kita harus pastikan terkena semua. Di dalam juga seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mengusap sebagian rambut atau kulit kepala. Nah, dari sini sebagian rambut atau kulit kepala. Nah, lebih afdalnya kalau saya itu dari sini ke sini langsung ke telinga. Nah, selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Mata kaki itu istilah Bugisnya itu gasing-gasing lah. Sampai di sini mata kaki yang ada benjolan-benjolan di kaki kita sampai dengan atas mata kaki. Nah, yang terakhir yaitu tertib, alias dalam kata lain yaitu berurutan. Artinya mendahulukan rukun yang harus didahulukan. Artinya apa? Jangan buka dulu baru tangan, tetapi rukunnya kan tangan dulu baru wajah. Nah, itu yang disebut dengan tertib atau berurutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama itu keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Nah, misalnya itu buang air kecil maupun air besar atau keluar angin dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk ataupun tidur nyenyak. Nah, yang ketiga bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sama-sama dewasa, keduanya bukan muhrim, dengan tidak adanya penghalang antara kedua kulit tersebut. Muhrim itu artinya keluarga yang tidak boleh dinikahi. Contohnya kayak paman, bibi, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu memegang atau menyentuh kemaluan tadi, yaitu dalam artian kubul dan dubur dengan telapak tangan atau dengan bagian dalam jari-jari yang tidak memakai penutup atau maksudnya kain lah, walaupun itu kemaluan sendiri, seperti itu.
Nah, tadi kita telah membahas tentang bersuci. Bersuci dalam artian itu adalah berwudu. Selanjutnya yang kita bahas adalah sholatnya. Rukun sholat itu yang pertama, kita masuk kepada rukun sholat terlebih dahulu. Yang pertama yaitu niat. Apa niatnya? Contoh, subuh. Sholli farda subuhi raka'ataini mustaqbilal kiblati. Ketika kalian sholat sendiri maka adaan, ketika kalian jadi iman berarti imaman, dan ketika kalian jadi makmum berarti makmuman. Jamaah makmuman lillahi ta'ala, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Nah, seperti ini yang Allahu Akbar. Cuman di sini biasa ada yang kurang tepat lah. Ini seharusnya kan telapak tangan itu menghadap ke depan. Ada biasa yang menghadap ke sini nih telinga. Padahal seharusnya yang saya tahu yaitu telapak tangan itu harus menghadap ke depan atau menghadap kiblat. Nah, seperti itu. Selanjutnya, berdiri tegak bagi yang mampu ketika sholat fardu. Berdiri tegak. Nah, dan yang tidak bisa berdiri tegak maka boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sakit ataupun orang-orang yang lansia atau lanjut usia yang tidak mampu lagi berdiri maka diperbolehkan duduk. Tidak mampu duduk diperbolehkan baring. Tidak bisa baring tidak bisa sholat sambil baring maka bisa dengan isyarat, seperti itu. Jadi tidak ada pemberatnya sama sekali. Selanjutnya yaitu membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Jadi semisal sholat duhur ada 4 rakaat, maka kita membaca surah Al-Fatihah 4 kali. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ruku dengan tumakninah. Nah, tumakninah ini artinya yaitu berhenti sejenak lah. Jangan sampai Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, tapi Allahu Akbar, tahan. Itu artinya tumakninah, lalu bangkit kembali, seperti itu. Lanjut i'tidal. Nah, apa itu i'tidal? Sami'allahu liman hamidah, terus baca Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Selanjutnya yaitu sujud 2 kali dengan tumakninah lagi. Sujud 2 kali. Nah, seperti itu bacaan sujudnya ada pada saat tata cara sholat yang ada di video berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Duduk di antara 2 sujud itu tadi setelah sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud, setelah itu sujud kembali. Selanjutnya yaitu duduk tasyahud awal dengan tumakninah. Nah, tasyahud awal itu artinya tahiyat lah. Tahiyat. Dan yang selanjutnya yaitu membaca tahiyat akhir. Nah, tadi ada tahiyat awal, selanjutnya adalah tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Dan yang selanjutnya yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika pada saat tasyahud akhir. Dan yang selanjutnya membaca salam yang pertama. Dan yang terakhir adalah tertib. Nah, ini tertib paling penting ya. Artinya harus berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut. Nah, itu tadi rukun sholat. Nah, selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat yang pertama, nah tentunya berhadas. Tadi seperti keluar sesuatu dari intinya pada saat kita berhadas maka itu dapat membatalkan sholat. Yang kedua, terkena najis yang tidak dapat dimaafkan. Yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan 1 huruf yang memberikan pengertian. Ketika sementara sholat terus berbicara dan walaupun itu dengan disengaja walaupun hanya 1 huruf tapi memberikan pengertian, maka itu akan membatalkan sholat. Contohnya, jangan ribut. Nah, itu membatalkan sholat walaupun seharusnya dia memberitahu orang lain untuk tidak ribut, tetapi itu dapat membatalkan sholat. Selanjutnya yaitu terbukanya aurat apabila tidak ditutup seketika. Nah, tadi kalau misal menggunakan baju kaos yang pendek dan terlihat terlihat auratnya dan tidak ditutup seketika, itu dapat diartikan bahwa sholatnya batal. Nah, selanjutnya itu mengubah niatnya atau misalnya ingin memutuskan sholatnya, maka dari itu sholatnya sudah batal. Selanjutnya itu makan ataupun minum meskipun sedikit. Nah,
Hal ini pernah disinggung oleh guru agama saya ketika ada sisa makanan di sela-sela gigi lalu ditelan. Nah, maka itu termasuk sudah makan atau minum. Itu menurut guru agama saya ya. Dan itu sudah termasuk makan dan minum atau meskipun itu sedikit. Nah, selanjutnya yaitu melompat dengan keras walaupun sekali. Jadi ketika sholat Anda melompat, nah maka itu dapat membatalkan sholat Anda. Selanjutnya yaitu membelakangi kiblat. Nah, ketika Anda sholat terus membelakangi kiblat, kiblat ada di sana, Anda menghadap ke sana, nah, maka dari itu dapat membatalkan sholat. Namun ketika itu diketahui ya, kalau misal tidak diketahui, apa kita tahukan nih, begitu ceritanya. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, dan selanjutnya itu menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku dan sujud. Ketika kita misal sujud hanya 2 kali tetapi Anda menambahnya 3 kali, nah, maka itu dapat membatalkan sholat Anda. Yang selanjutnya itu tertawa terbahak-bahak. Ini sering dilakukan oleh banyak orang. Jadi ketika Anda tertawa terbahak-bahak, maka sholat Anda akan batal. Ini tertawa terbahak-bahak ya, bukan senyum. Karena Nabi Muhammad juga pernah senyum ketika sholat, dan itu tidak membatalkan sholat. Pada saat itu Nabi Muhammad dibisiki oleh malaikat, saya lupa malaikat apa, malaikat Jibril, bahwa seluruh umat masuk surga, dan pada saat itu Nabi Muhammad tersenyum. Nah, maka dari itu saya dapat menyimpulkan bahwa tersenyum tidak membatalkan sholat, tetapi ketika tertawa terbahak-bahak, maka itu dapat membatalkan sholat. Selanjutnya yaitu mendahului imam dengan 2 rukun atau fi'li, dan tertinggal 2 rukun fi'li tanpa uzur. Jadi ketika imam telah sujud tetapi Anda masih ruku, imam telah duduk di antara 2 sujud tetapi Anda masih ruku, nah itu dapat disimpulkan bahwa sholat Anda batal ketika tidak ada uzur. Nah, selanjutnya yaitu murtad, atau artinya keluar dari Islam. Anda sementara sholat keluar dari Islam, murtad, nah itu dapat membatalkan sholat Anda. Nah, itulah tadi hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, baik, pakaian yang digunakan pula di dalam sholat itu sebenarnya tidak cukup susah, tetapi yang pertama itu syaratnya tentunya menutup aurat. Pakaian yang kita gunakan itu harus menutup aurat tentunya ya. Nah, dan pakaian laki-laki yang menutup aurat itu, aurat laki-laki kan dari pusar sampai dengan lutut. Ada juga yang mengatakan bahwa antara pusar dan lutut. Nah, tetapi itu pendapat masing-masing ya. Dan yang kedua itu adalah pakaian yang digunakan dalam sholat, yaitu pakaian yang bersih dalam artian suci. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa pakaian yang kita gunakan ini adalah pakaian yang suci untuk kita gunakan dalam melaksanakan ibadah sholat. Salli farda dhuhri 4 rakaat mustaqbil al-qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna as-salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa ma mil'ul ardi wa ma mishta min ba'du.
Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warsugni wahdini wa'afini warhamni. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. At-tahiyatul mubarakatus salawatul tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. At-tahiyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, tadi kita telah membahas mulai dari wudhu, kita membahas wudhu, yang air yang bisa digunakan, air yang tidak bisa digunakan, tata caranya. Kita membahas juga sholat, rukun sholat, tata cara sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, selanjutnya ketika kita setelah sholat, pastinya kita akan melakukan yang namanya zikir dan berdoa. Nah, kalau kita berbicara zikir, yang saya gunakan pada saat berzikir itu yang pertama, yaitu istighfar 3 kali, sebanyak 3 kali. Apa bacaannya? Yaitu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu Allahumma ajirni minan nar, itu sebanyak 7 kali. Saya pernah baca bahwa kita membaca ini sebanyak 7 kali, minimal sebanyak 7 kali pada saat kita setelah sholat, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Yaitu Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Nah, dan lebih afdolnya itu ketika kita masih sementara bersimpuh. Nantinya bersimpuh itu ada posisi pada saat tahiyat akhir, kita tidak menduduki kaki yang kiri, itu artinya bersimpuh. Kita masih dalam keadaan seperti itu, lalu membaca Allahumma ajirni minan nar, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Nah, selanjutnya ketika sudah membaca itu, saya lanjut, yaitu ilahi ya rabbi sebelum masuk kepada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ilahi ya rabbi 1 kali, lalu subhanallah 33 kali. Subhanallah 33 kali. Patokannya saya biasa menggunakan garis-garis yang ada di tangan. Nah, garis-garis yang ada di tangan ini, garis-garis yang ada di tangan, coba hitung. Garis-garis yang ada di tangan itu ada 33. Jadi patokannya itu. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Setelah sudah yang 3 ini kita baca sebanyak 33 kali, lanjut Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, setelah itu saya setelah berzikir, setelah saya membaca zikir-zikir itu, saya lanjut ke berdoa. Doa yang saya gunakan setelah sholat itu yaitu taus terlebih dahulu, lalu membaca basmalah dan sholawat kepada Nabi. Karena sholawat kepada Nabi sebelum membaca doa kita itu katanya akan membuat doa kita lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya seperti ini yang saya gunakan pada saat setelah sholat dan setelah berzikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat adil hajat. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu doa yang saya gunakan pada saat saya setelah sholat dan setelah berzikir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wala yaktub bainakum kanibun bil adli wala yaba qatibun an yaktuba kama alamahu Allahu falyaktub وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تعدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتبوا إلا أن تكون تجارة حضيرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوه وأشهدوا إذا تباينتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم
واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.